Makanya bagi sang pelatih kepala John Herdman, untuk siapa yang akan nantinya masuk dalam gerbong ke Piala AFF atau Asian Cup, nantinya akan dipanggil katanya ada penambahan pemain untuk menjaturalisasi pemain diaspora lah, teman-teman. Pemirsa, kabar yang ditunggu jutaan supporter akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah berbulan-bulan menjadi perbincangan hangat, proses bergabungnya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dikabarkan memasuki babak krusial. Berkas keduanya disebut telah memasuki tahap pembahasan dan kini seluruh perhatian tertuju pada langkah berikutnya. Jika semua proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin Asian Cup akan menjadi panggung debut yang selama ini dinantikan. Dalam cerita ini, suasana optimisme di kalangan pendukung timnas Indonesia semakin terasa. Setelah kabar mengenai Luke Valkyrie dan Mitchell Baker terus menguat, kini muncul informasi bahwa proses administrasi keduanya disebut bergerak lebih cepat dari perkiraan. Kabar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak supporter mulai membayangkan bagaimana kekuatan Garuda jika kedua pemain itu benar-benar resmi bergabung dalam waktu dekat. John Herdman dikabarkan terus memantau perkembangan proses tersebut. Sang pelatih disebut telah menyiapkan beberapa skenario untuk Asian Cup, termasuk kemungkinan memasukkan Luke Valkyrie dan Mitchell Baker ke dalam kerangka utama tim. Bagi Herdman, tambahan dua pemain baru bukan sekadar menambah jumlah anggota skuad. Kehadiran mereka diyakini dapat memberikan variasi taktik yang lebih luas, meningkatkan kualitas persaingan di dalam tim, dan memperkuat kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi turnamen dengan jadwal padat. Yang membuat para supporter semakin antusias adalah waktu yang semakin sempit menuju Asian Cup. Setiap perkembangan baru langsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker akan sempat menjalani debut bersama Garuda? Di sisi lain, media Asia Tenggara mulai memberikan perhatian serius terhadap perkembangan timnas Indonesia. Mereka melihat Garuda yang terus berkembang, mendapatkan hasil positif, dan kini berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan baru. Namun cerita besar ini tampaknya belum berhenti sampai di situ. Di balik proses Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, masih ada beberapa nama lain yang terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Hal ini membuat banyak pihak percaya bahwa apa yang sedang dibangun John Herdman bukan sekadar persiapan untuk satu turnamen. Indonesia disebut sedang menyusun fondasi untuk masa depan. Kini para supporter hanya bisa menunggu satu hal, pengumuman resmi yang akan menentukan langkah berikutnya. Karena jika seluruh proses ini berjalan sesuai harapan, maka Asian Cup nanti bukan hanya menjadi ajang perebutan gelar. Turnamen itu bisa menjadi momen ketika wajah baru Garuda akhirnya diperlihatkan kepada seluruh Asia Tenggara. Seiring kabar mengenai proses Luke Valkyrie dan Mitchell Baker yang terus berkembang, antusiasme publik pun semakin sulit dibendung. Setiap informasi baru langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Para supporter mulai menghitung hari, menunggu momen ketika kedua nama tersebut benar-benar diperkenalkan sebagai bagian dari timnas Indonesia. Dalam cerita ini, John Herdman dikabarkan terus berkoordinasi dengan federasi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Sang pelatih disebut ingin memanfaatkan Asian Cup sebagai panggung awal untuk membentuk fondasi tim yang lebih kuat, sekaligus menguji kombinasi pemain yang diproyeksikan untuk target jangka panjang. Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker diyakini akan membawa dampak besar, bukan hanya dari sisi kualitas permainan, tetapi juga dari sisi persaingan di dalam tim. Setiap pemain kini dituntut untuk tampil maksimal karena tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Situasi ini membuat banyak pengamat menilai bahwa timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang tepat. Sebab tim-tim besar selalu memiliki satu kesamaan, kedalaman skuad yang merata dan kompetisi sehat di setiap lini. Yang menarik, perkembangan Garuda kini mulai dipantau lebih serius oleh negara-negara lain di Asia Tenggara. Mereka melihat Indonesia yang tidak hanya berkembang dari segi permainan, tetapi juga memiliki visi jangka panjang yang semakin jelas. Kemenangan atas Oman dan Mozambik disebut menjadi bukti awal bahwa perubahan yang dibangun John Herdman mulai terlihat di lapangan. Namun bagi sang pelatih, hasil tersebut hanyalah permulaan. Karena target sesungguhnya masih ada di depan mata. Asian Cup akan menjadi ujian pertama. AFC 2027 menjadi target berikutnya. Dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi mimpi besar yang ingin diwujudkan. Dengan kemungkinan bergabungnya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, ditambah sejumlah nama lain yang terus dikaitkan dengan Garuda, banyak yang percaya bahwa Indonesia sedang memasuki periode penting dalam sejarah sepak bola nasional. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah seluruh rencana besar ini akan berjalan sesuai harapan? Karena jika jawabannya iya, maka Asian Cup nanti bisa menjadi titik awal lahirnya generasi baru timnas Indonesia. Generasi yang dibangun dengan perencanaan matang, diperkuat pemain-pemain berkualitas, dan dipimpin oleh John Herdman dengan satu tujuan yang sama,
membawa Garuda terbang lebih tinggi dan membuat Asia Tenggara melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Setelah proses keduanya disebut telah memasuki tahap akhir, kini muncul kabar lain yang membuat antusiasme supporter semakin tinggi. Dalam cerita ini, Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dikabarkan berpeluang besar menjalani debut bersama timnas Indonesia pada ajang Asian Cup yang akan digelar bulan Juli. Kabar tersebut langsung memicu berbagai spekulasi mengenai peran yang akan diberikan oleh John Herdman. Sang pelatih disebut ingin memanfaatkan turnamen ini untuk mempercepat proses adaptasi kedua pemain dengan gaya permainan timnas Indonesia, sekaligus membangun chemistry dengan pemain-pemain yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari skuad Garuda. Asian Cup dinilai menjadi panggung yang tepat bagi Luke Valkyrie dan Mitchell Baker untuk merasakan atmosfer pertandingan bersama timnas Indonesia. Apalagi turnamen ini diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu supporter yang siap memberikan dukungan penuh kepada Garuda. Dalam cerita ini, Herdman disebut tidak ingin membebani kedua pemain dengan ekspektasi yang terlalu besar. Namun kehadiran mereka diakini akan memberikan variasi baru dalam permainan Indonesia, sekaligus menambah kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Kabar mengenai potensi debut keduanya pun mulai menarik perhatian media Asia Tenggara. Banyak yang penasaran seperti apa wajah baru timnas Indonesia jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker benar-benar diturunkan di Asian Cup. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa Garuda saat ini sudah memiliki fondasi tim yang cukup solid. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Jordi Amat, Shane Patinama, Eliano Reijers, Mark Klok, Joey Plupesi, dan Ivar Jenner disebut akan membantu proses adaptasi kedua pemain tersebut. Kini para supporter mulai membayangkan satu momen yang sangat dinantikan, ketika nama Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dipanggil melalui pengeras suara stadion, mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya, dan melangkah ke lapangan membawa harapan jutaan pendukung Garuda. Jika semua itu benar-benar terjadi, maka Asian Cup bulan Juli tidak hanya menjadi turnamen biasa. Ajang tersebut bisa menjadi awal dari babak baru timnas Indonesia di bawah arahan John Herdman, sekaligus menjadi momen ketika Asia Tenggara menyaksikan secara langsung kekuatan baru yang sedang dibangun oleh Garuda. Namun cerita besar yang sedang dibangun timnas Indonesia dikabarkan belum berhenti pada Luke Valkyrie dan Mitchell Baker. Dalam cerita ini, dua nama tersebut disebut hanya menjadi awal dari proyek jangka panjang yang telah disusun John Herdman. Di balik persiapan menuju Asian Cup, ternyata ada 4 nama lain yang terus dipantau secara serius untuk memperkuat Garuda pada target-target besar berikutnya. Bukan hanya untuk Asian Cup, tetapi juga untuk AFC 2027 dan mimpi besar menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. 4 nama yang terus dikaitkan dengan proyek besar ini adalah Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Kenneth Taylor. Kehadiran mereka diakini dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia di berbagai lini, mulai dari pertahanan, lini tengah, hingga kedalaman skuad secara keseluruhan. Dalam cerita ini, John Herdman disebut tidak ingin membangun tim yang hanya kuat untuk satu turnamen. Sang pelatih dikabarkan sedang menyusun fondasi jangka panjang dengan memadukan pemain lokal terbaik, pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad utama, serta beberapa pemain baru yang dinilai mampu meningkatkan level permainan Garuda. Yang membuat para supporter semakin antusias adalah waktu. Asian Cup akan menjadi panggung awal bagi wajah baru timnas Indonesia. Sementara AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 disebut sebagai tujuan besar yang sedang dipersiapkan secara bertahap. Media Asia Tenggara pun mulai memberikan perhatian serius terhadap perkembangan ini. Mereka melihat Indonesia yang tidak lagi bergerak secara instan, tetapi mulai membangun skuad dengan perencanaan yang matang dan visi jangka panjang. Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker di Asian Cup disebut hanya pembuka. Di belakang layar, John Herdman dikabarkan terus bekerja untuk menyempurnakan setiap lini tim. Jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan, maka Garuda berpotensi memiliki salah satu skuad terdalam dan paling kompetitif dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kini para supporter hanya bisa menunggu satu persatu kepingan puzzle itu tersusun. Karena jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker resmi menjalani debut pada bulan Juli, sementara 4 nama lain menyusul dalam waktu dekat, maka apa yang selama ini disebut sebagai revolusi Garuda mungkin benar-benar sedang dimulai. Dan ketika seluruh kekuatan itu akhirnya berkumpul dalam satu seragam merah putih, Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang persaingan di Asia Tenggara. Garuda akan mulai menatap panggung yang jauh lebih besar, Asia, dan mimpi menuju Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, John Herdman dikabarkan memahami bahwa perjalanan menuju level tertinggi Asia tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Karena itulah setiap langkah yang diambil saat ini disebut menjadi bagian dari rencana besar yang telah disusun untuk beberapa tahun ke depan. Asian Cup akan menjadi panggung pertama untuk menguji kekuatan baru Garuda. Turnamen ini diproyeksikan sebagai kesempatan untuk membangun chemistry antar pemain, menguji berbagai skema permainan, dan memberikan pengalaman internasional kepada para pemain yang dipersiapkan untuk target yang lebih besar. Setelah Asian Cup, fokus tim akan beralih ke AFC 2027. Di ajang tersebut, Indonesia ingin membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu bersaing di Asia Tenggara, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi tim-tim kuat Asia. Namun mimpi terbesar tetap tertuju pada kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, Herdman disebut sedang membangun tim yang memiliki keseimbangan antara pengalaman dan masa depan. Pemain-pemain senior diharapkan menjadi pemimpin di lapangan, sementara wajah-wajah baru dipersiapkan untuk menjadi fondasi Garuda dalam jangka panjang. Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut hanya langkah awal.
Di belakang layar, proses pemantauan terhadap sejumlah pemain lain terus berjalan. Hertman diyakini ingin memastikan bahwa setiap posisi memiliki persaingan yang sehat dan kualitas yang merata. Media Asia mulai menaruh perhatian lebih besar terhadap perkembangan ini. Mereka melihat Indonesia yang terus berkembang, memiliki visi yang jelas, dan berani menetapkan target tinggi untuk masa depan. Yang membuat banyak pihak semakin optimistis adalah fondasi yang mulai terbentuk. Dukungan supporter yang luar biasa, peningkatan kualitas pemain, dan arah pembangunan yang lebih terstruktur membuat Garuda dinilai memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh dibanding sebelumnya. Kini para supporter mulai membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia beberapa tahun ke depan. Sebuah tim yang dipenuhi pemain-pemain berkualitas, memiliki identitas permainan yang kuat, dan mampu bersaing dengan siapapun. Karena dalam cerita ini, apa yang sedang terjadi saat ini bukan hanya tentang satu turnamen atau satu generasi pemain. Ini adalah awal dari perjalanan panjang. Perjalanan untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Perjalanan untuk mengubah cara Asia memandang sepak bola Indonesia. Dan perjalanan untuk mewujudkan mimpi yang selama puluhan tahun hanya menjadi harapan, melihat Merah Putih berdiri di panggung sepak bola dunia. Dalam cerita ini, perkembangan pesat timnas Indonesia mulai menjadi perhatian serius di kawasan. Setelah serangkaian hasil positif, munculnya wajah-wajah baru, serta proyek jangka panjang yang dipimpin John Hertman, media-media Asia Tenggara mulai ramai membahas perubahan yang sedang terjadi di tubuh Garuda. Banyak pengamat menilai bahwa Indonesia kini tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang. Garuda disebut mulai membangun fondasi yang lebih modern, dengan perpaduan pemain berpengalaman, talenta muda, serta tambahan kekuatan baru yang dipersiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Kabar mengenai potensi debut Luke Falkry dan Mitchell Baker di Asian Cup semakin menambah perhatian publik. Di saat yang sama, nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Kenneth Taylor terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Dalam cerita ini, sejumlah media di Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai mempertanyakan seberapa kuat Indonesia jika seluruh rencana tersebut benar-benar terwujud. Mereka melihat Garuda yang kini memiliki visi jelas, target jangka panjang, dan ambisi untuk bersaing tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia. Namun John Hertman dikabarkan tetap menjaga fokus seluruh pemainnya. Sang pelatih disebut terus mengingatkan bahwa pujian dan sorotan media tidak akan berarti apapun tanpa pembuktian di atas lapangan. Karena itulah Asian Cup dipandang sebagai ujian pertama dari revolusi yang sedang dibangun. Turnamen tersebut akan menjadi kesempatan bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar wacana. Yang membuat para supporter semakin optimistis adalah kedalaman skuad yang mulai terbentuk. Dengan kombinasi pemain lokal terbaik, pemain naturalisasi yang sudah menjadi bagian tim, serta kemungkinan hadirnya nama-nama baru, Indonesia disebut memiliki fondasi yang lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kini perhatian Asia mulai tertuju pada Garuda. Mereka ingin melihat apakah revolusi yang dibangun John Hertman benar-benar akan mengubah peta persaingan di kawasan. Mereka ingin melihat apakah Indonesia mampu memenuhi ekspektasi yang semakin tinggi. Dan mereka ingin mengetahui seberapa jauh Garuda bisa terbang ketika seluruh kepingan puzzle itu akhirnya bersatu. Karena jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan, maka Indonesia tidak lagi datang ke setiap turnamen hanya untuk menjadi peserta. Garuda datang untuk bersaing. Garuda datang untuk menang. Dan Garuda datang dengan satu pesan yang mulai terdengar hingga seluruh Asia. Revolusi sepak bola Indonesia baru saja dimulai. Di tengah sorotan besar terhadap proses naturalisasi dan persiapan Asian Cup, muncul kabar lain yang tidak kalah mengejutkan. Dalam cerita ini, di balik layar, PSSI disebut diam-diam sedang menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Rusia untuk membuka peluang kerjasama jangka panjang. Kabar tersebut langsung memunculkan spekulasi baru. Salah satu agenda yang disebut sedang dibahas adalah rencana laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia dan Rusia sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari John Hertman. Sang pelatih dikabarkan ingin mengukur kemampuan para pemainnya melawan tim dengan karakter permainan yang berbeda dan memiliki pengalaman lebih tinggi di level internasional. Bagi Hertman, menghadapi lawan kuat menjadi bagian penting dari proses pembangunan tim. Ia percaya bahwa Indonesia tidak akan berkembang jika hanya menghadapi lawan dengan level yang sama. Karena itulah, uji coba melawan tim-tim dari Eropa dan Asia disebut menjadi prioritas utama dalam kalender persiapan Garuda. Kabar ini pun semakin menarik karena datang bersamaan dengan proses bergabungnya Luke Falkry dan Mitchell Baker. Ditambah lagi dengan 4 nama lain yang terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Timnas Indonesia, membuat banyak pihak mulai membayangkan seperti apa kekuatan Garuda jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan. Media Asia Tenggara dalam cerita ini mulai menyoroti langkah agresif yang diambil PSSI. Mereka menilai Indonesia tidak hanya memperkuat skuad, tetapi juga meningkatkan kualitas persiapan dengan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Jika laga uji coba melawan Rusia benar-benar terwujud, maka pertandingan tersebut diprediksi akan menjadi ujian besar bagi revolusi yang sedang dibangun John Hertman. Kini para supporter menunggu kepastian demi kepastian. Menunggu proses naturalisasi rampung. Menunggu pengumuman laga uji coba internasional.
Dan menunggu momen ketika timnas Indonesia akhirnya turun dengan kekuatan baru untuk menunjukkan kepada Asia bahwa Garuda sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dalam cerita ini, setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk memenangkan satu turnamen. Semua langkah itu diarahkan menuju satu tujuan besar, membawa timnas Indonesia naik ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dalam cerita ini, di tengah antusiasme publik terhadap bergabungnya Luke Falkry dan Mitchell Baker, John Hertman akhirnya memberikan gambaran mengenai alasan di balik pilihannya. Menurut Hertman, keputusan untuk memasukkan Luke Falkry dan Mitchell Baker ke dalam proyek timnas Indonesia bukan dilakukan secara instan. Tim pelatih disebut telah melakukan pemantauan dalam waktu yang cukup lama, mulai dari performa bersama klub, karakter bermain, hingga kemampuan mereka beradaptasi dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan. Hertman dikabarkan menilai Luke Falkry sebagai pemain yang memiliki energi tinggi, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta keberanian mengambil keputusan di bawah tekanan. Karakter seperti itu dianggap sangat penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan ketat di level internasional. Sementara itu, Mitchell Baker disebut memiliki keunggulan dari segi pengalaman, disiplin taktik, dan fleksibilitas bermain. Kemampuannya untuk beradaptasi dalam berbagai skema permainan membuatnya menjadi salah satu sosok yang dianggap cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Dalam cerita ini, Hertman menegaskan bahwa dirinya tidak mencari pemain berdasarkan nama besar semata. Sang pelatih lebih mengutamakan pemain yang memiliki mentalitas kuat, semangat berjuang tinggi, dan kesiapan untuk memberikan segalanya bagi Merah Putih. Yang kami cari bukan hanya kualitas individu, tetapi juga pemain yang bisa menyatu dengan identitas tim. Demikian pesan yang disebut menjadi prinsip utama Hertman dalam membangun skuad Garuda. Alasan lainnya adalah kebutuhan untuk memperkuat kedalaman skuad. Dengan padatnya agenda internasional yang akan dihadapi, mulai dari Asian Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030, Indonesia membutuhkan lebih banyak pilihan berkualitas di setiap lini. Hertman diyakini tidak ingin timnas Indonesia bergantung pada beberapa pemain saja. Ia ingin menciptakan persaingan yang sehat agar setiap pemain terus berkembang dan memberikan performa terbaik. Kehadiran Luke Falkry dan Mitchell Baker disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang tersebut. Mereka bukan hanya dipersiapkan untuk satu turnamen, tetapi untuk menjadi bagian dari fondasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kini para supporter semakin penasaran melihat bagaimana keduanya akan beradaptasi bersama pemain-pemain lain di bawah arahan John Hertman. Karena jika penilaian sang pelatih terbukti tepat, maka Luke Falkry dan Mitchell Baker bisa menjadi dua kepingan penting dalam revolusi yang sedang dibangun Garuda. Dan Asian Cup bulan Juli nanti berpotensi menjadi panggung pertama bagi keduanya untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan John Hertman memang tidak salah. Namun John Hertman dalam cerita ini menegaskan bahwa bergabungnya Luke Falkry dan Mitchell Baker bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tantangan yang sesungguhnya. Sang pelatih dikabarkan telah menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pemainnya, tidak ada jaminan tempat di tim utama. Baik pemain lokal, pemain yang sudah lama menjadi bagian dari skuad, maupun wajah baru, semuanya harus bersaing secara sehat untuk mendapatkan kepercayaan tampil di lapangan. Menurut Hertman, kekuatan sebuah tim tidak ditentukan oleh banyaknya nama besar, tetapi oleh kemampuan seluruh pemain untuk bekerja sebagai satu kesatuan. Karena itulah, aspek seperti disiplin, kerja keras, dan kemampuan memahami taktik menjadi faktor utama dalam menentukan susunan pemain. Dalam cerita ini, Luke Falkry dan Mitchell Baker diproyeksikan menjalani masa adaptasi yang intensif. Keduanya disebut akan mengikuti serangkaian program khusus untuk memahami gaya bermain yang ingin diterapkan Hertman. Sang pelatih ingin Indonesia tampil dengan identitas yang jelas, agresif saat menekan, cepat ketika melakukan transisi, dan disiplin dalam bertahan. Filosofi tersebut membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga memahami peran mereka dalam sistem permainan. Yang menarik, Hertman disebut melihat Asian Cup bukan sekadar turnamen regional. Ia menjadikan ajang tersebut sebagai langkah awal untuk membangun tim yang lebih matang menuju AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itu, setiap pertandingan di Asian Cup akan menjadi kesempatan penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim, termasuk bagaimana Luke Falkry dan Mitchell Baker beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Di sisi lain, para rival Asia Tenggara terus memantau perkembangan Garuda dengan serius. Mereka menyadari bahwa Indonesia kini tidak hanya memperkuat skuad, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang yang semakin jelas. Kini para supporter mulai menantikan momen yang paling dinunggu, pengumuman skuad resmi Asian Cup. Apakah Luke Falkry dan Mitchell Baker akan langsung mendapatkan kesempatan tampil? Bagaimana John Hertman akan memadukan mereka dengan pemain-pemain yang sudah ada? Dan mampukah keduanya menjawab ekspektasi besar yang kini berada di pundak mereka? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab. Karena dalam cerita ini, Asian Cup bukan hanya tentang perebutan trofi. Ini adalah panggung pertama bagi revolusi baru timnas Indonesia untuk menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa Garuda sedang bersiap terbang lebih tinggi dari sebelumnya.